Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Mirza selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan teman-teman 6D Humas yang saya cintai. Tak lupa kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peran PR Perusahaan Menghadapi Era Bisnis Online dan Offline. Hadirin yang berbahagia, teknologi adalah sarana yang dapat menyediakan berbagai macam kebutuhan manusia berupa barang maupun jasa yang diperlukan demi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara umum, teknologi dapat diartikan sebagai benda yang sengaja diciptakan melalui pemikiran manusia. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, yang dimaksud dengan teknologi adalah alat dan mesin yang bisa digunakan untuk membantu, memudahkan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang dapat ditentukan di dunia nyata. Pandemi COVID-19 telah melanda negeri ini selama 2 tahun lebih, membuat teknologi banyak memiliki kemajuan. Pandemi membuat banyak hal berubah. Salah satunya adalah teknologi e-commerce yang semakin populer di kalangan masyarakat. Kalangan pengusaha dipaksa untuk lebih melek kepada teknologi yang berkecimpung di dunia digital bisnis agar bisnis yang dijalankan oleh perusahaan bisa terus berjalan dengan baik walau di masa pandemi ini. Pemerintah juga memaksa agar masyarakat untuk melek teknologi agar semakin terbiasa terutama di masa pandemi ini. Transformasi digital dibutuhkan untuk keberlanjutan bisnis. Pandemi COVID-19 telah mendorong transformasi digital yang lebih cepat dan memaksa perusahaan untuk mengubah dan mencari cara baru dalam menjalankan bisnis dan berinteraksi dengan konsumennya. Seorang praktisi humas mampu melakukan berbagai macam upaya agar bisnis yang dijalankan perusahaan tetap berjalan dengan baik dan mendapatkan profit yang besar. Sebagai contoh, public relation mampu menggiring opini publik dengan tujuan konsumen dapat tertarik dengan produk yang kita pasarkan. Berbicara terkait bisnis online dan offline tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga memberikan peluang besar bagi para pembisnis. Perkembangan bisnis online di Indonesia semakin meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya orang yang memulai bisnis ini, mulai dari jual beli barang, jual beli jasa, dan menjual konten. Bisnis offline atau online tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga memberikan peluang besar. Karena itulah banyak pengusaha yang telah memiliki bisnis offline sebelumnya mulai mengembangkan bisnis online. Hal ini tentu membuat persaingan menjadi semakin ketat, terutama bagi pengusaha muda, pengusaha pemula yang baru memulai bisnis melalui usaha online. Peran kita sebagai praktisi humas suatu perusahaan memikirkan bagaimana caranya agar bisnis yang dijalankan baik melalui offline maupun online bisa berjalan secara seiringan dan tentunya dengan baik. Karena sejatinya dalam menerapkan sistem ini perusahaan dituntut untuk selalu siap sedia di setiap waktu. Karena di saat pandemi ini tidak memungkinkan perusahaan hanya mengandalkan sistem jual beli offline. Karena semakin maraknya perusahaan yang menerapkan online membuat persaingan semakin ketat. Selain itu, pemerintah
juga di masa pandemi ini membuat peraturan pembatasan di mana masyarakat tidak boleh sering keluar rumah dan mengharuskan masyarakat ini belanja dari rumah dengan cara online. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi praktisi humas. Praktisi humas selalu memikirkan bagaimana strategi yang harus diterapkan ketika perusahaan yang awalnya menerapkan sistem offline kemudian beralih ke sistem online. Melihat proses dalam jual beli online memang mudah. Cukup memotret produk kita, kemudian diupload ke sosial media dan menunggu konsumen yang akan membeli produk kita. Tetapi tidak sekedar itu saja. Seorang praktisi humas memiliki peran penting, yaitu harus memiliki strategi pemasaran yang cukup baik dengan cara memasarkan produk melalui media sosial dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Menjelaskan kepada konsumen bagaimana keunggulan produk, manfaat produk, dan keuntungan apa saja yang didapatkan ketika konsumen membeli produk yang kita pasarkan. Jika semua itu berhasil dilakukan oleh seorang praktisi humas, maka produk yang dipasarkan oleh perusahaan akan laris terjual dan penjualan sistem online ataupun offline tidak akan terganggu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.